Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anggara. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pengerjaan saya terkait dengan UTS dengan mata kuliah pengantar manajemen Islami. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada dua kasus. Yang pertama itu kasus yang pertama perjalanan manajemen usaha warung grup. Lalu kasus yang kedua pandemi dan perubahan perilaku organisasi. Baik, untuk kasus yang pertama dengan judul perjalanan manajemen usaha warung grup dengan pertanyaan yang pertama, apakah pemilik dari warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator manajemen Islami. Lalu nomor dua, berdasarkan informasi tersebut, jika menurut Anda pemilik warung grup telah menerapkan konsep manajemen Islami, bagian manakah dari indikator manajemen Islami yang telah diimplementasikan serta buktikan. Baik, di sini penjelasan dari pertanyaan nomor satu. Dalam aktivitas usahanya, warung grup menerapkan budaya manajemen Islami yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau umum. Alasannya, karena Jody dalam bisnisnya lebih mengutamakan pelayanan dan menjalankan tugas kepemimpinan di bidang bisnis, di mana itu merupakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW waktu beliau berdagang yang mengutamakan pelayanan atau customer service yang telah menjadi naluri akhlak beliau. Dalam berbisnis, Jody memiliki tekad untuk menawarkan kualitas makanannya dengan rasa bintang 5, namun dengan harga pinggir jalan atau murah, sehingga semua lapisan masyarakat berkesempatan untuk menikmati makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jody juga memberikan hadiah berupa umroh gratis pada karyawannya yang bisa menghafal Al-Quran. Tentu ini menjadi berkahan bagi bisnisnya. Selain itu, dari sebagian hasil keuntungan yang didapatkan dialokasikan untuk membangun rumah tahfiz atau pesantren bagi para penghafal Al-Quran. Secara garis besar, bisnis Jody telah memberikan manfaat serta kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih luas. Indikator manajemen Islam yang diterapkan yaitu berpegang pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kejujuran serta memberikan manfaat pada orang lain. Lalu penjelasan soal nomor 2, berdasarkan indikator budaya manajemen Islami dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik warung steak and shake telah mengadopsi konsep manajemen Islami dalam usahanya. Adapun contoh atau bukti penerapan konsep manajemen Islami di warung steak and shake yaitu sebagai berikut. Pertama, menyejahterakan masyarakat dengan menyediakan makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kedua, bangun rumah tahfiz atau pondok pesantren untuk menghafal Quran dari sebagian pendapat usahanya. Yang ketiga, kejujuran dan integritas serta terus ikhtiar adalah yang terpenting dalam bisnisnya. Yang terakhir, memberikan manfaat untuk orang lain. Hal ini tercermin dari kualitas dan reputasi baik warung steak and shake serta semangat dan loyalitas karyawan yang bekerja. Selain itu, memberikan umroh gratis bagi karyawan menunjukkan bahwa Jody Broto Suseno sangat memperhatikan dan mengapresiasi karyawan yang telah memberikan pengaruh positif terhadap bisnis serta memberikan insentif yang bermanfaat bagi perkembangan spiritual karyawannya. Lalu kasus yang kedua dengan judul pandemi dan perubahan perilaku organisasi, berupa pertanyaan yaitu yang pertama, jelaskan kembali maksud dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Nomor dua, berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Yang ketiga, sebagai bagian pemahaman yang mutlak dimiliki oleh seorang manajer, keterampilan apa saja yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat menghadapi krisis atau pandemi. Kepentingan siapa yang harus didahulukan, apakah perusahaan atau karyawan. Baik, untuk penjelasan soal nomor satu, perilaku organisasi mengacu pada bagaimana sebuah
organisasi berperilaku dan berinteraksi dengan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup prinsip, prosedur, nilai, dan budaya yang dianut oleh organisasi. Perilaku organisasi yang baik dapat berdampak positif pada produktivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan, serta kepuasan karyawan dan kinerja individu. Lalu penjelasan soal nomor 2, banyak perusahaan telah mampu menyesuaikan perilaku organisasi mereka selama pandemi ini. Misalnya, beberapa perusahaan menerapkan kebijakan work from home yang fleksibel dan memperhatikan kesejahteraan karyawan selama bekerja di rumah. Beberapa perusahaan juga telah meningkatkan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan karyawan bekerja dari jarak jauh serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar tim. Beberapa perusahaan juga memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam hal teknologi. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka selama pandemi adalah perusahaan teknologi seperti Google. Google secara cepat merespon situasi pandemi dengan mengadopsi kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian besar karyawan mereka. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Google dalam menyesuaikan perilaku organisasi mereka selama pandemi adalah dengan fokus pada kesejahteraan karyawan, fleksibilitas kerja, dan komunikasi yang efektif. Pendekatan ini terbukti membantu menjaga produktivitas dan keterlibatan karyawan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Lalu penjelasan soal nomor 3, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer selama krisis atau pandemi adalah yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan staf atau karyawan dan memangku kepentingan lainnya. Nomor 2, mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi yang tidak pasti. Yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan risiko dan mengatasi masalah dengan cepat dan efektif. Yang keempat, kemampuan untuk memotivasi dan mengelola pekerjaan jarak jauh. Serta yang kelima, kemampuan untuk menyesuaikan agenda kerja dan memprioritaskan tugas sebagai upaya untuk menjaga produktivitas dan keseimbangan kerja karyawan. Dalam situasi krisis, manajer harus sama-sama mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan karyawan. Penting bagi perusahaan untuk menjaga kelangsungan bisnis, tetapi penting juga bagi manajer untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Oleh karena itu, manajer harus mencari solusi yang saling menguntungkan dan melakukan komunikasi dengan karyawan secara jelas dan terbuka tentang situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam keadaan darurat atau pandemi, keselamatan dan kesejahteraan kerja harus menjadi prioritas utama, di mana keselamatan jiwa manusia lebih penting dari apapun. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis dan menjaga stabilitas perusahaan. Pada saat yang sama, komunikasi yang transparan dan solusi kompromi dapat membantu mencapai keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan karyawan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.